dari ini Thessalonia ada Ganendra belum Pak. Belum Kak. Ayu Amira Kusumastian Patrick Alicia Belum tapi masuk kan anak masuk. Hafiz Bila Maulana belum masuk Kartina Talia Faustina Kamulia Kalista Anu Permata Dianisa Kilan Diva Aulia Furqan Ali Daki Haidar Afran Danindra Hanif Asnafi Rizal Adbi Saifullah Masuk. Kanaluna Aurelia Kirana Maheswari Tresnanda Azima Bintang Sepian Majelis Benal Benali Belum datang. Masuk. Michael Johannes Muhammad Kolbi Mansyah Nabila Rahmat Mistani Nur Lailatul Ramadhani Putri Andrika Nuzahra Rexi Hector Christian siapa namanya? Rexi Rizky Dwi Juliawan Skolastika Anabel Sarisa Faradila Sabrina Winata Tapi nggak tahu. Malaysia Lasa Sandra Fairuz Atala Fania Amira Anggraini Masya Tria Berina Felicia Andriana Zaskia Nuraini Leonardo ada nggak? Masih terdata. Ya minta perhatian sebentar ya. Minggu lalu materinya sampai mana? Video. Apa? Presentasikan hasil. Belum nonton YouTube. Kita semua. Yang berita. Oh iya, yang berita. Sudah. Kemarin tuh nonton YouTube itu kakak Budi ya. Ya. Karena saya nggak masuk gantikan dia. Nah
untuk pengetahuan kalian mendefinisikan, menganalisis serta mengetahui makna dan manfaat daripada gotong royong tersebut. Nah, sebagai pengetahuan skala kecil, kalian bawa apa semua kan dalam satu mas ini? Ya, kalian searching di internet ya mengenai definisi atau pengertian gotong royong, makna dan manfaat serta konsep gotong royong itu sendiri. Kalian baca selama 10 menit terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ya, pengertian atau definisi gotong royong, kemudian makna dan konsep gotong royong. Ya, terus kemudian manfaat gotong royong. Ini di dalam atau cuma dibaca doang? Dibaca aja buat itu referensi. Sebelum memulai pembelajaran saya ada cerita pengalaman sedikit ya. Ini mengenai materi kita hari ini ya, berhubungan. Nah, saya itu tinggal di kos. Nah, kos saya itu terdiri dari 3 lantai. Nah, lantai saya atau kamar saya itu tepat di lantai 3 atau atas sendiri. Nah, waktu itu saya itu mau mengambil meja dari lantai 1 bawa ke kamar saya yang lantai 3. Nah, waktu itu saya bawa sendirian. Ya, mejanya nggak besar-besar amat, nggak kecil amat ya, sedang saja ya. Buat meja belajar itu. Nah, karena apa ya? Kalau di kota atau perkotaan itu kan tanah itu apa ya? Dibagi-bagi. Jadi sempit gitu. Jadi bentuk tangga dari lantai 1, 2 sampai 3 itu kecil. Muatnya cuma 2 orang berpapasan gitu. Kalau 3 ya mungkin satunya jatuh gitu. Nah, jadi meja itu saya angkat sendiri. Nah, dari lantai 1 ke 2 itu sulit karena tangganya itu nggak lurus. Jadi ada beloknya gitu. Nah, setelah itu saya meminta bantuan teman saya untuk mengangkatnya. Kemudian merasa menjadi ringan karena diangkat berdua. Nah, dari cerita saya tadi mengenai gotong royong, apa pengetahuan teman-teman ini mengenai gotong royong? Ya, mengerjakan pekerjaan bersama-sama. Ada lagi? Ya, meringankan beban. Ada lagi? Apa? Ya, dengan sukarela. Ada lagi? Apa? Ya, kebersamaan. Ada lagi yang cowok, yang cowok. Dari cerita tadi mengenai gotong royong, apa yang bisa diambil? Yang cowok ada enggak? Belum? Ya, enggak apa-apa ya. Kita lanjut ya. Kalau aku rumah apa? Udah banyak kan? Udah banyak aja. Ya, jadi pengertian atau definisi dari gotong royong itu kalau menurut KBBI itu tolong menolong atau bantu membantu ya. Kalau pengertian secara umum itu ya sama, hampir mirip. Semua pengertian atau definisi gotong royong itu semuanya hampir mirip. Intinya itu saling bantu membantu, tolong menolong untuk meringankan sebuah pekerjaan, baik itu dari teman, keluarga atau masyarakat luas ya, seperti kerja bakti. Jadi untuk materi kita pada hari ini itu tentang sistem dan dinamika daripada demokrasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui daripada pembelajaran tersebut. Nah, tujuannya kalian itu dapat menganalisis, mengidentifikasi serta mengetahui apa dari makna dari demokrasi serta membedakan antara demokrasi dan otoriter.
apa kunjungan pembelajaran yang saya sebutkan tadi, mungkin apakah ada pertanyaan sebelum memulai pembelajaran hari ini? Belum ya? Karena kita belum masuk materi ya, mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kita perhatikan ya, sebelum memulai pembelajaran, saya memberikan apa ya, sebuah cerita untuk merespon daripada pertanyaan teman-teman semua ya mengenai sistem dan dinamika demokrasi. Nah, cerita saya hari ini pada waktu di bangku kuliah ya atau kampus. Nah, waktu itu saya mengikuti sebuah organisasi. Kalau di SMA itu namanya OSIS ya. Terus MPK. Terus kayak apa? MPK. Kayak pramuka itu apa? Nah, ya, kalau di tingkat universitas itu yang tingkat jurusan itu ada HMJ. Terus yang tingkat fakultas itu ada BEM. Nah, saya itu mengikuti yang tingkat jurusan ya, jadi lingkungan mahasiswa jurusan. Nah, dalam sebuah organisasi pastinya memiliki tujuan atau program atau rencana ya. Nah, penyusunannya itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sebuah program kerja itu apa ya? Memiliki kendala dari satu anggota dengan anggota yang lain. Nah, daripada kita ribut, kita nggak bisa menjalankan program kita, jadi salah satu ya kita lanjut ya. Jadi salah satu harus ada yang mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, pastinya tidak akan mencapai kata mufakat atau tujuan. Nah, dari cerita yang saya sampaikan mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Kalau kalian tahu, kalian mengaitkan materi, kalian mengaitkan cerita saya tadi. Demokrasi itu seperti apa sih menurut pandangan kalian ya? Apa? Iya, kekuasaan boleh. Ada lagi? Kebebasan. Iya, kebebasan. Ada lagi? Yang cewek, karena tadi dua cowok. Ayo yang cewek. Jam kelima telah selesai. Jalannya sepi. Ya, juga boleh. Ada yang lain satu cewek lagi? Ayo, mbaknya yang belakang itu. Mbak. Ayo. Siapa? Ya. ini. Ya. Menurut banyak demokrasi itu apa sih?
dari rakyat oleh rakyat. Nah, ya, tanya tadi dari rakyat untuk rakyat. Apa? Ah, ya benar ya. Jadi pengertian daripada demokrasi secara umum ya, itu suara rakyat dari rakyat dan untuk rakyat ya. Jadi dalam sebuah demokrasi itu pastinya aspirasi rakyat itu disalurkan melalui lembaga negara yang namanya itu DPR. Jadi tugasnya menyalurkan aspirasi atau suara rakyat kepada pusat. Nah, pusat itu kemudian membuat peraturan atau perundang-undangan untuk rakyat. Jadi pengertian daripada demokrasi itu sendiri memiliki artian untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat, dan kemudian kembali lagi ke rakyat ya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, poin kedua ya, prinsip-prinsip daripada demokrasi ya. Nah, kemudian kita masuk pengertian atau prinsip-prinsip demokrasi itu ada tiga ya. Yang pertama itu ideologi, yang kedua itu titik berat. Nah, titik berat itu kepada bagaimana demokrasi itu ditujukan. Nah, kalau penyaluran kehendak itu caranya seperti apa? Seperti itu ya. Nah, dalam ideologi demokrasi itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu konstitusi. Terus kemudian yang kedua itu rakyat. Kalau menurut kalian Indonesia itu menganut demokrasi yang mana ya? Konstitusi apa yang rakyat? Rakyat. Ayo rakyat apa konstitusi? Rakyat ya. Nah, sebenarnya itu Indonesia apa ya? Kalau dilihat dari ideologi Indonesia itu menganut sistem demokrasi konstitusi ya. Ya, karena ideologi negara Indonesia itu Pancasila. Jadi kalau apa ya? Pancasila itu ideologi yang telah apa ya? Dirumuskan atau dibuat secara musyawarah. Kalian pasti sudah mempelajarinya ya, kelas 10 perumusan Pancasila itu, materi perumusan Pancasila. Jadi Pancasila itu dilakukan atau dirumuskan secara musyawarah atau demokrasi ya. Kalau dalam Pancasila itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat dilaksanakan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi kalau dilihat dari ideologi demokrasi konstitusi itu dianut oleh Indonesia ya, karena apa ya? Pemimpinnya itu dibatasi oleh hukum atau undang-undang yang mengatur. Jadi misalkan presiden itu ada yang mengawasi, misalkan dari apa? MK, MA itu kan. Jadi Indonesia itu memiliki tiga lembaga besar atau utama. Yang pertama itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, legislatif ini tugasnya membuat undang-undang, yang kemudian eksekutif itu ada presiden dan wakil menteri dan lain-lain ya. Itu tugasnya melaksanakan undang-undang, kemudian ada yudikatif itu ada MK, MA itu tugasnya mengadili ya. Atau memberikan sanksi ya terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan. Nah, untuk kemudian demokrasi rakyat ini kalau dilihat dari sudut pandang ideologi, jadi demokrasi yang menitik beratkan kepada rakyat ya. Kata kuncinya menitik beratkan kepada rakyat ya. Dari di sini rakyat itu
diberi kebebasan lebih. Dan itu tidak ada apa ya? Tidak dilarang dalam undang-undangnya. Misalkan di Amerika liberalisme kan ideologinya. Nah itu masyarakatnya itu apa ya? Berlomba-lomba saling mengejar kekayaan dunia, tidak ada batasannya, tidak ada hukum yang melarangnya. Jadi seperti itu. Kalian kalau melihat dari ideologinya aja ya, liberal, komunis itu masuk dalam demokrasi rakyat. Karena rakyatnya atau kepentingan rakyatnya itu lebih diutamakan. Nah, sedangkan konstitusi itu peraturan perundang-undangannya akan tetapi itu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ya, nggak semena-mena ya tentunya. Nah, dari pembahasan prinsip-prinsip dilihat dari sudut pandang ideologi, kemudian ada bahwa konstitusi, kemudian yang kedua rakyat. Mungkin kalian ada pertanyaan? Belum. Kenapa belum? Nah, kalian sudah paham atau belum? Nah, untuk yang kemudian itu yang kedua ya. Nah, yang kedua itu prinsip-prinsip dari demokrasi dilihat dari titik berat atau tujuan daripada demokrasi itu ya. Yang pertama itu ada formal, yang kedua itu nilai pertahanan, yang kedua itu material, terus yang kemudian yang ketiga itu gabungan. Nah, apa sih yang demokrasi dari titik berat atau tujuannya? Yang pertama formal itu. Nah, formal itu mengedepankan daripada kebijakan pemerintahnya, politiknya. Jadi politiknya itu diutamakan yang formalis. Sedangkan yang pada bagian ekonomi, perbisnisan, perdagangan, nah itu tidak begitu dipandang. Jadi misalkan pemerintah membuat aturan itu lebih condong kepada partai politik atau pemerintahnya saja. Nah, sedangkan dalam bidang ekonomi itu apa ya? Lebih kepada tidak mengurusi. Kemudian yang selanjutnya itu kebalikannya daripada yang formal ya. Jadi dalam demokrasi material ini, demokrasinya lebih menekankan kepada perekonomian masyarakat. Tadi pasti tidak paham ya. Nah, kemudian yang ketiga ini gabungan. Jadi gabungan ini perpaduan dari formil dan material. Jadi kalau gabungan itu politiknya juga ekonominya seimbang. Nah, yang menganut sistem demokrasi ini itu seperti apa ya? Negara-negara yang menolak blok atau gerakan non-blok, salah satunya Indonesia ya. Nah, kalau yang formal ini lebih condong kepada negara-negara yang menganut ideologi komunis ya, seperti Korea Selatan. Nah, itu kan politiknya, militernya, semuanya kan. Nah, perekonomiannya itu tidak apa ya? Tidak seimbang. Nah, kemudian yang materi ini biasanya terdapat di negara-negara yang menganut sistem ideologi kaya, liberalisme kapitalis ya, seperti Amerika ya. Nah, itu masyarakatnya diberi kebebasan untuk apa ya, berbisnis, semuanya para ekonomi itu nggak ada apa ya, batasannya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Belum? Oh ya, silakan. Ini kan ada blok apa, gerakan blok non-blok itu apa? Oh ya, kalau ini sejarahnya ya, terbentuknya gerakan blok atau non-blok ya. Nah, pada waktu Perang Dunia Kedua itu selesai kan dimenangkan oleh pihak sekutu. Nah, pihak sekutu itu ada Rusia, ada Amerika, terus ada Inggris ya, terus Australia.
Nah, setelah dimenangkan oleh Amerika dan sekutunya, termasuk Rusia dalamnya ya. Nah, dua negara besar ini apa ya? Saling berkebalikan, mulai dari ideologi, perekonomiannya masyarakatnya, yang Rusia memegang ideologi komunis, yang Amerika memegang ideologi liberalis. Jadi pada waktu itu apa ya? Terjadi pergeseran yang dan dinamakan perang dingin. Kalian perang dingin kan? Perang dingin. Nah, jadi perang dingin itu antara Rusia dan Amerika. Nah, kemudian pastinya dua negara budaya ini apa ya? Bukan mencari informasi, seperti mencari kawan. Nah, kawannya itu dari negara berkembang atau negara yang belum maju, seperti kayak Korea. Kan Korea terpecah belah, Jerman terpecah belah, itu disebabkan dari perang dingin. Jadi kalau Korea Utara itu ikut Rusia, paham Rusia atau komunis. Kemudian yang Korea Selatan itu ikut paham ya. Jadi pecahnya Korea dan Jerman Barat dan Jerman Timur itu disebabkan dari perang dingin tersebut. Nah, kemudian dari berjalannya waktu terbentuklah gerakan non-blok. Gerakan non-blok itu tidak memihak kepada Barat atau Amerika, tidak memihak kepada Timur atau Rusia atau ya Rusia ya, karena udah hancur yang sebelum Rusia itu negaranya apa namanya? Soviet. Itu udah hancur pasca perang dunia. Nah, gerakan non-blok itu tidak memilih antara keduanya. Jadi dia membentuk aliansi tersendiri, artinya netral, tidak memihak kepada siapapun. Nah, salah satunya itu Indonesia. Jadi mungkin seperti itu Mas yang tanya tadi ya. Jadi gerakan non-blok tidak memilih antara blok timur dan blok barat. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari materi ini. Dan cewek mungkin karena yang aktif sepertinya yang cowok semua. Yang kayaknya berdua aktif banget. Aktif Pak. Kalau pelajaran lain bisa Apa iya? Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya ya. Nah, prinsip-prinsip daripada demokrasi pada poinnya ketiga itu penyalurannya kehendak. Jadi penyalurannya itu seperti apa? Misalkan kalau kita berangkat ke sekolah, ini perumpamaannya penyaluran kehendak. Kita itu ke sekolah jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik bus ataupun pesawat ya. Ya, kan beda-beda. Nah, kalau yang ini berangkat, titik beratnya tadi itu pastinya sekolah tujuannya. Nah, dalam penyaluran kehendak itu ada dua ya. Ada dua poin. Yang pertama itu langsung. Jadi pengertiannya itu atau perumpamaannya seperti ini, lebih tepatnya ya. Jadi masyarakat atau warga itu diutamakan untuk langsung bertatap muka atau berkumpul dalam suatu acara. Nah, itu membahas sebuah program atau peraturan atau apalah itu. Misalkan rapat RT ya. Jadi warga itu kayak memiliki pendapat langsung. Jadi tidak ada ya kayak pembatas gitu. Kalian pasti tidak paham ya. Kemudian yang tidak langsung itu seperti pemilu. Jadi rakyat itu tetap memiliki suara. Haknya karena hak yang harus dimiliki sebagai warga negara dan lainnya. Akan tetapi tidak bertatap muka secara langsung. Misalkan pemilihan presiden, apakah rakyatnya itu harus menantang presidennya bertemu secara langsung? Tidak kan melalui pemilu kan? Nah, pemilu kan ada
sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Belum ya. Kalau bilang nggak ada itu jangan ya. Kalau misalkan gurunya tanya itu belum ada bu. Ya. Ya. Kalau nggak tanya, kalau nggak ada yang tanya berarti saya kasih tugas. Pak, kemarin kan nilainya. Oh nilainya. Oh ya kebetulan ya yang nggak kelas ini itu Bu Gita. Nah, saya itu cuma apa ya? Mengambil alih aja. Jadi kalau kalian ya, kalau kalian ingin menanyakan nilainya, nanti langsung saja ditanyakan kepada Bu Gita ya. Kita lagi menjadi Iya, kita menjadi kameramen. Bukan ultramen. Bukan ultramen. Nah, tugas kalian itu sangat mudah ya. Nah, tugas kalian itu cuma apa ya? Mencari atau apa ya? Mencari dari beberapa sumber atau internet ya. Mengenai menyebutkan negara demokrasi, kemudian negara otoriter. Saya juga bermata Diana absen dulu. Saya ada absen 16. Merupakan kejadian kejam antara umat muslim dengan pemerintah Jepang. Kerusuhan dipicu oleh tindakan oknum perbuatan beliau terhadap salah seorang tentara yaitu Saudara. Kemudian adalah kronologi sejarahnya. Jadi waktu itu salah seorang tentara datang di masjid dan meminta pemiliknya untuk dari masjid yang memerintah mereka itu. Kemudian saat melakukannya dia dilakukan dari area sholat masjid tanpa melepas kakinya, sehingga timbullah cekcok antara seorang tentara ini dengan pengurus masjid. Hingga timbullah warga yang memberi tanggapan dengan menyerahkan masjid. Menangkap dan memelihara yang dianggap sebagai oknum militer yang menjadi pemicu kerusuhan yang menyebabkan konflik anti pemerintahan kepada warga selain menggunakan senjata dalam memberikan setelah pendapat kelompok tragedi kerusuhan Tanjung Priok 1984 merupakan salah satu tragedi kelam yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia. Dalam tragedi ini mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Selain itu, kasus ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi akibat bentrok antara warga dengan tentara. Kesimpulan dari kelompok kami, tragedi kerusuhan Tanjung Priok 1984 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi akibat aparat keamanan bertindak berlebihan dalam menghadapi aksi demokrasi masyarakat. Tragedi ini juga menjadi bentuk kekerasan sara. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mata kerja. Di paligrafi. Tidak bisa, Bu.